kuat alasan hilangnya Nunun karena sakit lupanya. Pakar medis pun dilibatkan. Dr. Andreas Hari, sebagai dokter yang merawat Nunun, mengatakan bahwa Nunun Nurbaiti menderita Alzheimer, yaitu lupa akut yang diawali oleh penyakit stroke. Tapi saya memberikan pandangan medis bahwa pasien ini sungguh-sungguh sakit. Apakah pasien ini bisa dimanfaatkan atau bisa dipakai dalam situasi apapun secara hukum, saya kira nanti penasihat hukum. Tapi saya berikan gambaran medis. Saya berharap bahwa pasien ini ada di suatu situasi yang tidak stres. Karena dia menghadang dalam situasi yang stres, amnesia ini tiba-tiba dalam sesaat, dalam 1, 2, 3 hari langsung menjadi demensia. Untuk mengetahui lebih jauh soal penyakit yang diderita Nunun, tim Kerah Putih pun langsung menyambangi tempat praktek Dr. Andreas Hari sebagai dokter spesialis saraf yang menangani penyakit Nunun. Dan inilah keterangan resmi Dr. Nunun soal penyakit pasiennya. Mungkin makin nonjol. Saya konsultan ke ahli memori, Dr. Sidiarto, dites, betul ada gangguan memori. Kasih obat 6 bulan, kita kasih obat memori 6 bulan, dites lagi, tetap ada kelainan, tidak berubah. Ada dokumen mediknya, saya kira sudah jelas. Ada dokumen mediknya, tetap ada gangguan memori. Nah, karena rapat itulah keluarga minta second opinion. Second opinion kemana? Cari ke dokter siapa yang ini. Nah, di Singapura. Di Singapura itu dokternya yang senior untuk kognitif psikologi ini memeriksa. Kok ada? Dikonsulkan ke psikolog untuk psikometrik. Selama menghilangnya Nunun, sempat tersiar kabar istri Adang Darajatun ini terlihat berbelanja di luar negeri. Dan ia juga tidak terlihat sakit. Berdasarkan keterangan dokter pribadi Nunun, ini mungkin saja terjadi. Namun, apakah benar seperti itu? Bukankah penderita Alzheimer harus berada di dekat keluarga dan lingkungan yang dikenalnya agar ingatannya dapat tetap dipertahankan? Dari gangguan memori amnesia ini yang menuju ke demensia. Rekomendasinya apa? Kamu lihat masih bisa tetap aktif, disuruh aktif mas. Aktifnya seperti apa? Ini coba deh, baca deh. Ini continue doing apa? Si enjoy. Ini disuruh gardening, berkebun, disuruh menari, disuruh melukis. Berarti boleh dong orang aktivitas. Nah, orang melihat aktivitas, ngomongnya macam-macam. Nunun sama sekali tidak terlihat sakit di mata Fahmi Idris. Itu saya ragukan kalau sakit ya, sebab ada beberapa peristiwa Nunun bisa lakukan dengan baiknya begitu. Sebab kalau orang yang dianggap menderita penyakit itu tidak mungkinlah melakukan itu. Yaitu anggapan begitu kan, atau salah satu metode terapi. Dalam salah satu tayangan kabar petang, ada seorang penelpon mengaku pernah melihat Nunun berbelanja. Dengan Ibu Heni? Iya. Selamat malam. Ibu Heni dari Bogor. Ada yang disampaikan Ibu? Iya, saya sampaikan mau sekitar akhir bulan Januari kemarin saya ketemu dengan Ibu Nunun dan Ibu Miranda. Ibu yakin? Yakin? Ya. Di mana Ibu melihat? Ibu lagi belanja di tas. Ya lo. Mohon maaf, Ibu ada di rumah sekarang, bisa menyaksikan televisi? Iya. Ini Bu, kami tayangkan itu orang yang Ibu lihat. Di antara salah satu itu ada yang Ibu lihat? Iya, Ibu Nunun itu. Jika Nunun terus bebas melarikan diri tanpa bicara, maka ini akan menjadi catatan hitam bagi KPK dalam menuntaskan kasus cek pelawat. Jika tahun ini kepengurusan KPK akan berganti, akankah cerita Nunun juga akan dilupakan dan berganti dengan cerita suap lainnya?